Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak Polewali Mandar yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu di ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat, bersemangat, dan insya Allah bahagia. Salawat dan salam, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, semoga tetap tercurahkan kepada beliau. Ibu bapak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi presentasi lanjutan dari kegiatan ruang kolaborasi di hari Jumat kemarin, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Ibu bapak sekalian, sebelum kita ke presentasi masing-masing kelompok untuk memberikan semangat pada kelompok kita malam hari ini, saya minta Bu Kodriani. Dulu sudah pernah breaking belum Bu Kodriani? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Kalau gitu sekarang silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita tepuk semangat saja ya. Jadi saya punya tepuk semangat untuk anak-anak. Jadi caranya seperti ini. Tepuk semangat. Aku bisa, pasti bisa, jadi bisa. Semangat, semangat, semangat. Yes. Bisa ya Bapak Ibu? Saya ulangi. Ya. Diulang Bu Kodriani. Ayo, saya ulang ya. Tepuk semangat. Aku bisa, pasti bisa, jadi bisa. Semangat, semangat, semangat. Yes. Bisa Bu? Bisa. Pasti. Ya, bisa. Jadi bisa. Semangat, semangat, semangatnya 3 kali. Baru yes. Oke. Bisa ya? Oke, Bisa. Saya mulai lagi ya. Oke. Ya. Jadi semangat. Aku bisa. Yakin bisa. Semangat. Semangat. Yes. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kurang semangat kayaknya ya. Mau diulang, Bu. Ya, diulang. Kurang semangat nih, Bu Andi masih belum semangat nih. Ulang ya. Ya. Aku bisa. Pasti bisa. Jadi bisa. Semangat. Ini memberikan semangat pada anak-anak. Yes. Memberikan semangat pada anak-anak untuk yakin gitu ya, untuk yakin bahwa anak-anak akan bisa begitu ya. Terima kasih Bu Kodriani, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, hari ini untuk diskusi kita kalau di grade itu untuk rubriknya, untuk presentasi nanti itu diberi waktu 5 menit paling banyak. Kira-kira saya tawarkan kepada panjenengan semua, kira-kira dengan 4 kasus yang ada, itu 5 menit cukup apa tidak? Tidak cukup kayaknya. Tidak cukup, Bu. Oke, tidak cukup. Kalau tidak cukup untuk presentasinya saja, kita tambah jadi 10 menit begitu? Iya, bisa. Ya, presentasinya 10 menit ya. Untuk nanti pertanyaan, tanggapan, dan seterusnya, kalau kita batasi dulu gimana, berapa menit?
Kemarin 20 menit ya, Ibu? 20 menit ya. Oke, berarti nanti untuk untuk presentasinya 10 menit. Ya, kemudian pertanyaan dan tanggapan 20 menit gitu ya. Oke, kita sepakat ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang pertama. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, hari ini kita diskusi. Nanti barangkali ada kan karena materinya sama, kasusnya sama, mungkin ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya nanti belum ada penyelesaian yang yang klik gitu, saya sebagai fasilitator tidak punya hak untuk menyelesaikan hal itu, ya. Nanti bisa disambung ke instruktur, disambung di instruktur di sesi elaborasi. Nanti kita istilahnya saya akan mencoba berkomunikasi dengan instruktur untuk pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang terjadi di sini, begitu ya. Karena ada beda tugas biar tidak kalau saya bilang dempuk, biar tidak tabrakan gitu. Nanti kita istilahnya saya sampaikan ke instruktur begitu ya. Kemudian nanti barangkali ada perbaikan-perbaikan bisa ditambahkan di notulennya. Kalau hari ini istilahnya PowerPoint-nya sudah siap, kemudian nanti notulennya juga insya Allah malam ini siap gitu dalam bentuk Word gitu ya, bisa langsung diunggah hari ini. Tapi kalau misalnya tidak ya besok juga tidak apa-apa gitu ya, untuk unggah tugas untuk ruang kolaborasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk unggah tugas. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kelompoknya Bu Alpia dulu. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Bu Alpia dan teman-teman. Silakan. Masih di mute. Ya, Tabe, Kak Sukriani sebagai moderator, Kak. Silahkan, Kak. Oke, dimulai, Mudi? Iya. Iya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pada malam hari ini, meskipun secara virtual. Mudah-mudahan dalam diskusi yang akan kita laksanakan sebentar ini kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, serta senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Nah, untuk mengefisienkan waktu, jadi kami dari kelompok B akan mempresentasikan materi tentang budaya positif dalam ruang kolaborasi ini, yaitu di modul 1.4.A.5. Kepada Ibu Alpia, saya persilakan untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Halo? Iya, mulai Mek, Ibu. Halo? Bagus sih jaringannya, Kak. Masuk, Ji. Oh iya. Oke. Iya, kami masuk pertama pada kasus 1. Jadi di kasus 1 ini, guru matematika atas nama Ibu Santi sakit dan digantikan oleh Ibu Eni.
Nah, pada saat Ibu Eni mengajar, ada beberapa murid perempuan yang berlaku seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mendekati mereka dan menegur mereka dengan halus, namun keduanya tetap berlaku tidak pantas. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali menanyakan laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kemudian Ibu Santi menanggapi tindakan itu. Boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya. Bahwa dan mereka juga kepada kepala sekolah agar ketika Ibu Santi tidak datang, Ibu Eni yang bisa menggantikan, dan pada waktu itu mereka bisa menunjukkan sikap yang lebih santun. Nah, pertanyaan pertama pada kasus 1, sikap restitusi apa saja yang sudah Dan ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Jawaban kelompok kami sudah sesuai. Solusi yang diusulkan keduanya bahwa Vivi dan Natali sudah baik menyampaikan solusinya karena mereka sendiri yang mengambil inisiatif dalam upaya perbaikan diri yang bersifat internal untuk menebus kesalahan dan mengakui bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natali. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi tindakan. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kelompok kami menjawab, posisi Ibu Eni adalah sebagai Sabrina datang ke sekolah terlambat dan dia baru menyadari bahwa sepatu yang dia kenakan tidak sesuai dengan peraturan di sekolah. Bapak Lukman yang menjaga depan pintu gerbang memperhatikan sepatu Sabrina. Kemudian sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Namun Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya. Namun Pak Lukman tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan pada kasus 2. Yang pertama, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Ada 2, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Pertanyaan kedua, nilai kebajikan apa atau keyakinan sekolah yang dituju dengan bersepatu warna hitam? Kelompok kami menilai bahwa nilainya yaitu nilai kedisiplinan dan keseragaman. Kemudian next, pertanyaan selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya kepada Sabrina? Nah, yang akan dikatakan oleh Pak Lukman yang pertama, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Apakah kamu mengetahui peraturan sekolah tentang pemakaian sepatu warna hitam? Apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan sekolah? Karena kamu terlambat dan memakai sepatu putih, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Jika kamu telah memperbaiki kesalahan ini, apakah kamu akan selalu mematuhi peraturan sekolah? Pertanyaan selanjutnya, sikap yang ditawarkan oleh Pak Lukman kepada Sabrina sebagai manajer yaitu,
Pak Lukman menegur Sabrina dengan nada suara tulus menggunakan bahasa tubuh yang tidak kaku. Mempersilahkan Sabrina untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, memberikan dukungan kepada Sabrina agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Kasus ketiga, ini ada seorang siswa bernama Fajar dan Ibu Dani, seorang guru bahasa Inggris. Dalam kelas, Fajar selalu saja malas-malasan. Bahkan ketika ditunjuk oleh Ibu Dina untuk maju ke depan, Fajar hanya diam dan memegang spidol di tangannya. Bu Dani mengatakan, sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Dan acuh tak acuh. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, nggak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama pada kasus ketiga yaitu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kelompok kami memilih dua, yaitu pembuat orang merasa bersalah dan penghukum. Pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kelompok kami memilih dua, cinta dan kasih sayang, dan juga kesenangan. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakannya? Ibu Dani akan mengawasi perilaku Fajar dan memantau berdasarkan peraturan atau konsekuensi dan mengatakan, Fajar, apakah kamu sudah mengerti penjelasan Ibu? Fajar, kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Fajar, kamu tahu sanksi yang akan kamu terima atas tindakanmu? Next, kasus 4. Ada Anto dan Dino sedang bermain di lapangan, tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya terlepas. Ibu kepala sekolah bernama Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Kemudian Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kancing Anto? Menjahitkan kancing baju Anto? Kesal Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama pada kasus keempat. Mana Mi? Pertanyaan pertama pada kasus keempat, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Ada 3, yaitu kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Pertanyaan kedua, posisi kontrol apa yang diperhatikan oleh Ibu Suti dan hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga berkesimpulan demikian? Posisi Bu Suti yaitu sebagai teman, sebagai monitor, dan sebagai manajer. Kemudian dalam kasus tersebut siapa yang dikuatkan? Yang dikuatkan adalah Dino. Siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Suti. Siapa yang dipuaskan yaitu Anto dan Dino. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi paparan materi dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok A ada yang mau ditanyakan. Oke, Ibu Herlina, saya berikan kesempatan pertama dulu ya Bu ya ke Ibu Herlina. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk moderator. Pertanyaan saya pertama terkait dengan kasus 1, entah jaringan atau memang jaringannya Bu Alfian yang tidak kedengaran tadi sehingga itu tidak kedengaran jelas tentang jawaban dari restitusi kasus di atas itu, sikap restitusi apa saja yang dijalankan oleh Bu Santi.
itu bisa mungkin dijelaskan kembali pada Ibu Santi ini menjalankan restitusi apa. Terus terkait dengan tadi yang kasus keberapa tadi ini yang menggunakan sepatu putih ya yang ditahan oleh kasus 2 Bu ya. Iya, kasus 2 ya yang ditahan oleh Pak Lukman. Tadi kalau tidak salah saya mendengar ini masuk pada kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, mungkin memang agak lebih masuk ke situ, tapi bisa tidak menjelaskan lebih jauh mengapa pada kasus ini juga masuk dalam kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup ini. Tadi ada 2 jawaban yang disampaikan oleh Ibu Alfian. Pertama, cinta dan kasih sayang. Itu kami mungkin sependapat. Tapi kalau kebutuhan bertahan hidup dengan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam untuk menambah pengetahuan kami terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau memang itu ada pada posisi kasus 2 itu tadi. Oke, itu saja untuk sementara Bu. Terima kasih. Oke, mungkin langsung mau dijawab dulu atau bagaimana ini? Karena ada Pak Nawir juga dengan Ibu Kadri. Mungkin bagus langsung dijawab mungkin Bu Sukuryani. Oke. Terima kasih Ibu Herlina atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Ibu Herlina ini ada 2, yaitu terhadap kasus 1 dan kasus 2. Nah, untuk pertanyaan kasus pertama, yaitu Ibu Herlina meminta untuk dijelaskan kembali apa saja restitusi yang telah dijalankan oleh Ibu Santi. Ibu Alfia mungkin bisa menjelaskan ini mengenai kasus 1. Iya, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Ibu Herlina atas pertanyaannya. Jadi, mengapa kami memilih 3 sikap restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu belajar dari kesalahan? Karena di sini pada kasus ini, pada kasus 1, Ibu Santi tidak memaksakan kehendaknya sebagai seorang guru dalam hal meminta maaf. Dia tidak, artinya Ibu Santi tidak menyuruh untuk Vivi dan Natali meminta maaf, tetapi yang punya inisiatif sendiri yang meminta maaf itu adalah Vivi dan Natali. Jadi di sini tidak ada mereka belajar untuk menebus kesalahan dari internal mereka sendiri. Kemudian yang poin kedua yaitu tentang memperbaiki hubungan. Nah, di sini memperbaiki hubungan, Ibu Santi bertanya di sini, apakah mereka bersedia melakukan restitusi? Nah, dalam hal restitusi di sini Ibu, restitusi juga merupakan kolaboratif. Jadi, disinilah mengapa kami memilih juga bahwa apa tadi itu yang kedua? Mengapa kami memilih di sini memperbaiki hubungan? Karena mereka berinisiatif, Vivi dan Natali berinisiatif mengadakan diskusi. Mereka berinisiatif mengadakan diskusi dengan temannya, kira-kira bagaimana sih harusnya kelakuan mereka dalam upaya menghormati orang lain. Nah, di sini kami memilih memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Di sini Ibu Guru tidak memaksa kepada Vivi dan Natali untuk mengakui kesalahan mereka. Tetapi Ibu Guru bertindak di sini memberi tawaran. Mereka memberi tawaran, apa sih Vivi dan Natali, restitusi apa sih yang bisa mereka lakukan? Ya, seperti itu Ibu. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, bagaimana Ibu Herlina? Iya, baik. Jadi intinya di sini Ibu Santi sudah melakukan segitiga restitusi, artinya semuanya menyeluruh Ibu Santi sudah melakukan itu. Bisa mungkin dijelaskan kembali bahwa pada kasus ini posisi Ibu Santi itu mengambil pada posisi apa terkait dengan kasus pertama tadi? Iya. Itu yang tadi tidak kedengaran. Oh iya, Bu. Jadi posisinya Ibu Santi di sini sebagai manajer
Jadi sebagai manajer di sini Ibu Santi hanya menawarkan apa sih yang bisa Vivi dan Natali lakukan untuk belajar dari kesalahan mereka. Jadi posisinya sebagai manajer, Ibu. Seperti itu. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan keduanya tadi. Mungkin sedikit dulu Ibu Herlina, masih ada tambahan mungkin untuk. Oh iya, silakan Ibu ya, menambahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Alpia mengenai memperbaiki hubungan. Saya tambahkan lagi sedikit ya, bahwa sikap restitusi yang telah dijalankan oleh Ibu Santi itu adalah memperbaiki hubungan. Karena kenapa? Di situ dilihat bahwa di kasus yang ada itu Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali bahwa apakah yang dilakukan itu sudah benar, karena sebenarnya bahwa dia tidak mengatakan bahwa itu adalah salah. Ya, jadi dia minta kepada Santi dan Vivi dan Natali untuk lebih bisa menekankan apa yang dilakukan itu apakah memang sudah sesuai dengan apalagi namanya keyakinan kelasnya, ya, karena sebenarnya kalau kita mau memahami apa yang dilakukan oleh kedua siswa ini, ada juga kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu di mana tidak ada informasi yang diberikan kepada kelasnya atau temannya atau Vivi dan Natali itu bahwa Ibu Santi digantikan oleh Bu Eni. Ada rasa ketidakpuasan ketika gurunya digantikan oleh guru lain. Jadi di sini bahwa salah satu memperbaiki hubungan yang langkah yang diambil oleh Bu Santi adalah meminta kepada Vivi dengan Natali untuk meminta maaf kepada Ibu Eni. Seperti itu, Ibu. Iya, saya rasa sudah jelas bahwa tadi terima kasih Bu Sukriani. Saya rasa sudah sangat jelas bahwa yang digunakan ini tidak hanya pada validasi tindakan yang salah saja, tapi ketiga. Jadi ketiga-tiganya yang digunakan menstabilkan identitas, validasi, dan meyakinkan ya, menanyakan keyakinan. Karena tadi juga disampaikan bahwa Vivi dan Natali akan melakukan melakukan diskusi dan memberi keyakinan pada Ibu Santi bahwa jika ada guru yang kosong dalam kelasnya itu akan mereka akan bersikap baik dengan siapapun. Itu. Jadi sudah sangat jelas mungkin. Sisa pertanyaan kedua tadi, Bu. Iya, yang terkait dengan sepatu putih yang digunakan oleh di kasus 2 tadi. Iya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Herlina. Jadi untuk kasus 1 dianggap tuntas ya Bu ya, pertanyaan untuk kasus 1. Untuk kasus 2, saya mohon izin, saya yang akan memaparkan ini terkait dengan kasus 2 Ibu Herlina. Jadi pertanyaan dari Ibu Herlina adalah ini mungkin kelompok A dan B tadi yang saya tangkap bahwa sepakat kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sabrina itu adalah kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Tetapi yang dipertanyakan oleh Ibu Herlina adalah mengapa kebutuhan untuk bertahan hidup juga itu termasuk di dalam kebutuhan Sabrina. Jadi kenapa kami memilih kebutuhan bertahan hidup? Karena kami melihat di dalam kasus ini si Sabrina membutuhkan satu rasa aman. Alasannya karena Pak Lukman sama sekali itu tidak memberikan kesempatan kepada Sabrina, kemudian memaksa Sabrina untuk melepas sepatunya. Jadi selama di sekolah Sabrina itu tidak diizinkan untuk menggunakan sepatu putih sepatunya. Jadi dia kasarnya kayak nyeker di kelas, sehingga Sabrina ini merasa tidak nyaman dengan perasaan itu, dengan tindakan itu. Nah, inilah yang menjadi dasar kami memasukkan kebutuhan bertahan hidup, Ibu. Seperti itu.
Bagaimana, Bu Herlina? Iya, maaf moderator, saya langsung. Iya, tidak apa-apa, Bu. Iya, penjelasan Ibu Sukriyani, mohon maaf, saya belum bisa menarik garis merah, benang merahnya terkait dengan penjelasan hubungan dengan bertahan hidup dengan si Sabrina yang harus nyeker itu. Oke. Iya, kalau tadi seperti ini mungkin, kalau tadi bahwa Sabrina apa kebutuhan dasar Sabrina yang dibutuhkan di sini adalah cinta dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh Sabrina. Itu mungkin sangat mengena. Kenapa? Karena di sini cinta dan kasih sayang tidak hanya diberikan kepada pihak sekolah atau ekosistem sekolah, tapi juga sangat dibutuhkan cinta dan kasih sayang, perhatian dari ibunya mungkin terutama atau orang di rumah, bagaimana memberi atau membantu Sabrina dalam menyiapkan kebutuhannya untuk sekolah hingga akhirnya Sabrina bisa mengatur dengan baik atau memperbaiki manajemen waktunya untuk akhirnya tidak terlambat dan melakukan kesalahan menggunakan sepatu yang salah. Mungkin itu sangat-sangat mengena, tapi terkait dengan kebutuhan bertahan hidup, saya belum bisa, ini mungkin masih bisa dijelaskan lebih dalam lagi oleh teman-teman dari kelompok 2. Oke, sedikit Ibu. Jadi kalau kita lihat di kebutuhan bertahan hidup itu ada kan termasuk di dalam komponen psikologisnya, di mana di komponen psikologis ini meliputi mengenai kebutuhan rasa aman. Rasa aman yang kami maksud di sini adalah karena pastinya dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Lukman ini akan memunculkan bulian mungkin. Ya, jadi akan memunculkan bulian dari teman-temannya karena dia nyeker, Bu. Dia tidak menggunakan lagi sepatunya. Seperti itu. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan? Ya, sedikit, Bu. Sedikit, Kak. Sedikit. Ya, silakan. Silakan, ya, Bu. Jadi di sini Ibu Herlina artinya masih kurang jelas maksudnya di sini, Kak. Jadi di sini, Bu, saya garis bawahi di sini, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jadi di sini, Ibu, ketika Pak Lukman menyuruh Sabrina melepas sepatunya, Sabrina menjadi anak yang takut untuk keluar dari kelas karena malu dengan teman-temannya karena tidak mengenakan sepatu. Nah, disinilah dia butuh untuk bertahan hidup. Dia butuh rasa aman di sini karena di sini poin pentingnya bertahan hidup itu psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian juga pada bertahan hidup itu anak memerlukan rasa aman. Jadi Sabrina ini memerlukan rasa aman. Dalam artian rasa aman, dia sebenarnya memerlukan sepatunya untuk dia pakai. Karena kalau dia tidak pakai sepatu, dia malu, Ibu, keluar dari kelas. Jadi dia membutuhkan untuk bertahan hidup itu dengan rasa aman itu dengan menggunakan sepatunya. Sehingga dia berani untuk keluar dari kelas. Seperti itu, Ibu Herlina. Ya, sedikit juga Bu Sukriyani. Ya. Ya, silakan Ibu ditambahkan. Ya, jadi hanya memperjelas saja penyampaian dari Ibu Alfia. Jadi sebenarnya kita masukkan di sini kebutuhan bertahan hidup karena kita melihat konsep daripada kebutuhan bertahan hidup itu ada dua, yaitu dari fisiologis dan komponen psikologisnya. Jadi kita mengamati, kita fokus pada aspek psikologisnya, meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ketika ini Sabrina mendapat beberapa pernyataan yang memang mungkin agak sedikit bisa memberikan tekanan kepada anak tersebut, itu sudah hilang rasa amannya dia. Jadi yang dia butuhkan pada saat itu adalah bagaimana dia bisa menenangkan dirinya dan ada yang memberikan support untuk dirinya sehingga perasaan malu itu bisa hilang, tetapi itu tidak didapatkan. Dia hanya menyendiri di dalam kelas.
inilah yang kita lihat dari anak itu bahwa sebenarnya dia membutuhkan rasa aman. Ya, saya kira seperti itu Ibu Herlina. Oke, bagaimana Ibu Herlina? Ya, boleh. Tapi apakah dengan rasa kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang itu tidak cukup untuk Sabrina? Dalam artian ini sebenarnya untuk memberi aman juga kepada Sabrina, ini butuh tindakan kasih sayang, cinta yang bisa melindungi Sabrina, mungkin seperti itu. Karena kalau kebutuhan hidup untuk bertahan hidup atau dalam hal ini Sabrina harus mampu untuk melakukan survival, justru kita melihat bagaimana Sabrina merasa ciut, ya, merasa tidak bisa melakukan apa-apa dengan dengan hukuman yang diberikan oleh sanksi yang diberikan oleh Pak Lukman tadi. Justru Sabrina tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa keluar dari kelas dengan apa yang diberikan oleh Pak Lukman. Itu artinya kebutuhan bertahan hidup justru tidak terlihat oleh Sabrina di situ, karena dalam artian andai saja ini melakukan pengembaraan, justru Sabrina tidak melakukan pengembaraan apapun karena dia hanya berdiam diri karena merasa malu karena nanti dibully sama temannya karena dia lagi nyeker gitu. Jadi saya hanya menarik kesimpulan bahwa yang dibutuhkan sebenarnya mendasar di sini adalah cinta dan kasih sayang oleh Sabrina. Tuh. Ya masih ada Bu Supriani sedikit dulu. Ya, silakan Ibu. Ya, jadi begini Bu Herlina. Jadi kita mengambil 2 poin kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, itu kan ketika si Sabrina melakukan, ternyata tanpa disadari itu melakukan pelanggaran, menggunakan sepatu putih, dia membutuhkan kebutuhan untuk diterima atau cinta kasih itu. Nah, ketika dia harapannya ya, seandainya dia diterima, dia membutuhkan lagi rasa aman. Dalam artian rasa aman, sehingga tidak ada perlakuan hal-hal yang negatif yang dia bisa terima dari lingkungan sekitarnya, termasuk dari gurunya dan teman-temannya. Itu yang dibutuhkan. Jadi secara psikologis kalau dikatakan tadi tidak mengembara, bukan dalam hal mengembara berpindah tempat, tetapi perasaannya itu loh, apa yang dibutuhkan. Karena kita lihat di sini adalah secara psikologisnya. Itu seperti itu Ibu. Oh ya. Ibu, bagaimana Ibu Herlina? Oke, aman bisa. Oke, diterima. Iya. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu sama Ibu fasilitator. Maaf Ibu, tadi waktu yang diberikan kepada kami berapa menit Ibu? 20 menit Kak. 20 menit. Iya. Kayaknya ini sudah lebih ya. 20 menit untuk pertanyaan Kak dan tanggapan, tadi 10 menit untuk presentasi. Di luar presentasi itu Kak 20 menit. Di luar presentasi berarti ya, 30 menit. Iya, 30 menit semua waktunya. Iya, mulai dari presentasi sampai tanggapan ini sudah 28 menit ini. Bagaimana? Kita masih terima satu pertanyaan atau bagaimana? Tersisa 2 menit. Satu saja. Satu mungkin bisa ditambahkan. Bisa Ibu, saya izin dulu sama Ibu fasilitator. Oke. Saya persilahkan ke Ibu Kadriani. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini ada di kasus keempat. Bisa barangkali dibuka di slide kasus keempat. Jawabannya. Ya, pertanyaan keberapa Kak? Pertanyaan pertama kayaknya kok nggak salah. Sudah Kak. Ya, dulu ya. Jadi di sini pertanyaannya, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Jawabannya kelompok B ini
kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bisa dijelaskan lebih mendalam tentang kebutuhan kebebasan dan cinta kasih sayangnya ini? Bagaimana dalam hal pengolahannya sebagai apa tadi ini yang kepala sekolahnya? Bisa tidak dijelaskan secara rinci? Oke, terima kasih Ibu Kadriani atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Ibu Kadriani adalah meminta penjelasan tentang kebutuhan kebebasan ya dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Oke, saya persilahkan Ibu Rasnawiyah untuk memberikan komentarnya tentang dari pertanyaan Ibu Kadriani. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Sukriani. Jadi pertanyaan dari Ibu Kadriani minta penjelasan mengenai kebutuhan kebebasan. Jadi di sini kenapa kami memasukkan kebutuhan kebebasan? Karena ketika di sini dikatakan Dino dalam keadaan emosi, cinta dan kasih sayang, Bu. Ya, yang mana? Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Sudah cocok, Bu. Sudah cocok, Bu. Kebebasan dan cinta dan kasih sayang, Bu. Dua. Oh, iya. Iya, kebebasan dengan cinta. Oke. Saya lanjut, Pak Dreni. Jadi ketika Dino dalam keadaan emosi, itu tidak terkontrol. Ya, ketika tidak terkontrol, itu berarti refleks saja. Ada kata unsur tersirat di situ bahwa gerakannya itu refleks, bebas. Itu yang kita maknai seperti itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa ketika dalam keadaan bebas dia memukul, bebas dia melakukan sesuatu, muncul tindakan dalam bentuk menarik kancing baju si Anto itu. Seperti itu. Jadi kenapa kita memasukkan kebutuhan kebebasan? Itu karena dalam keadaan emosi itu tidak terkontrol, dia punya perasaan. Ya, seperti itu. Jadi bebasnya yang mana ini? Gerakannya itu mengadakan kontak fisik, kemudian menarik ke meja Anto dengan kasar, itu kita ambil situnya. Oh ya, jadi untuk kebebasan di sini Bu, yang di kebutuhan dasar itu adalah kemandirian, otonomi, ya. Dan itu untuk begini. Perasaan kebebasan. Jadi di sini dikatakan memiliki pilihan. Ini kita tidak berfokus pada kemandirian dan otonominya. Kita ambil kalimat yang lain, ya. Jadi ada di situ memiliki pilihan dan mampu mengendalikan, bukan itu, mana tadi ini? Menginginkan pilihan, kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, itu tanpa disadari apapun yang muncul di kepalanya itu langsung refleks. Nah, kita ambilnya di situ, jadi kita tidak ambil pada satu kata saja, kemandirian dan otonomi, tapi kita analisa yang kalimat yang lainnya. Kalau menurut saya Bu, untuk emosi itu bukan dalam hal bergerak, dalam hal seperti itu. Di sini kan dikatakan emosi secara refleks. Refleks itu kan memang gerak, tapi bukan yang terarah. Dia refleks seperti itu, bukan yang terarah seperti itu. Jadi dia kurang tepat mungkin kalau saya maksud untuk kebutuhan kebebasan, karena bergeraknya di sini bukan kata gerak refleks. Jadi di sini bergeraknya itu perlu banyak bergerak dalam artian bukan bergerak yang secara spontan. Dia di sini sudah jelaskan lagi, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh seperti itu. Jadi emosi barangkali bukan sebagian dari dalam kebutuhan kebebasan. Kita kembali ke poin atas, kebebasan, kemudian dalam kurung kebutuhan akan pilihan. Dalam keadaan emosi itu kan sudah mentok, itu dia punya pikiran bahwa keputusannya seperti ini, saya benar atau saya salah. Kemudian ada tindak lanjut yang harus dilakukan. Ketika dia menarik ke meja temannya, itu salah satu bentuk kebebasan yang dia lakukan ketika dalam keadaan emosi itu. Bagaimana Bu Kadriani? Bagaimana Ibu Kadriani? Bisa Bu. Terkait dengan cinta dan kasih sayang Bu. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang di sini dikatakan, maaf saya tidak terlalu lihat ini.
Di sini ketika diminta untuk si Udino ya. Iya, di sini cinta dan kasih sayang ketika diminta untuk menjahitkan dia punya kancing baju, ya, itu kan sebenarnya ada penolakan dulu dari si Dino, ya, si Dino. Tetapi karena difasilitasi oleh ibu siapa lagi namanya? Ibu siapa sih tadi? Ibu Suti. Bu Santi ya? Difasilitasi, disediakan Pak Irfan untuk mengajari. Nah, dari situ ternyata setelah dilakukan sebuah tindakan restitusi dalam bentuk dia hatinya itu sudah apa ya, lumer istilahnya untuk mau mengalah, sehingga ada kerjasama di antara keduanya yang tadinya berkonflik, itu timbul ada perasaan ingin diterima oleh si Anto. Padahal dia sudah melakukan kejahatan loh, dia sudah menarik kemejanya. Jadi si Dino mengharapkan kasih sayang dari si Anto ini sudah supaya mau diterima, supaya ingin bisa diterima. Seperti itu Ibu Kadriani. Oke, mungkin Ibu Arina mau menambahkan. Ibu Arina mungkin ada mau ditambahkan tentang ini kebutuhan kebebasan. Ya, Kak. Waktunya. Kalau memang dari kebutuhan kebebasan, ya, ini dari kebutuhan dan pilihan dia saat bermain bola basket dengan temannya, ini sebenarnya ada kebutuhan akan kemandirian. Karena apa? Saat bermain bola basket itu pasti akan ada yang menang dan yang kalah. Jadi dia mengutamakan dirinya sendiri untuk meraih kemenangan, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk menarik. Ya, misalnya saya harus bisa memasukkan bola basket, ya. Dengan tanpa sadar dia langsung menarik bajunya, ya. Ini adalah termasuk kemandirian untuk melakukan suatu pilihan-pilihan yang dia inginkan, yaitu ingin mencapai kemenangan. Ini maksud dari kebebasannya yang dibutuhkan. Ya. Untuk terkait yang itu sudah jelas tadi tentang cinta dan kasih sayang Ibu Arina. Cinta dan kasih sayang. Saya tambahkan sedikit lagi Bu Sukriani. Iya, silakan Ibu. Ya, jadi di sini juga Bu Kadriani mengenai cinta dan kasih sayang, di situ ketika sudah melakukan tindakan kekerasan tadi terhadap Anto, ada harapan untuk si Anto mau menerima. Jadi dia menginginkan bahwa dia diterima atau diterima di kelompoknya itu. Artinya dia bisa berteman kembali itu. Karena di sini dikatakan bahwa ingin merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu lagi. Mohon maaf Ibu Rasnawia, Ibu Kadri, saya mengingatkan sudah paham. Kita ini sudah lewat waktunya 8 menit, sayang. Iya. Sudah paham ya. Makasih banyak. Mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi bagaimana Ibu Kadriani sudah? Ya, sudah. Oke, jadi kalau misalnya belum tuntas, nanti kita diskusikan di jalur yang lain ya Ibu ya. Iya, melalui Instur. Iya. Oke. Kolaborasi nanti itu. Jadi mungkin kesempatan yang kita diberikan kepada kami ini kelompok B cuma 30 menit ya, termasuk dalam paparan materi. Jadi alhamdulillah tadi ada 3 pertanyaan dari 2 kasus ini yang muncul. Sebenarnya masih ada pertanyaan mungkin yang dari Pak Nawir dengan Ibu Andi. Cuman karena kesempatan waktu yang sangat-sangat dibatasi, saya mohon maaf. Jadi kesimpulannya hari ini untuk materi kita ini bahwa kita dalam melakukan satu restitusi, kita harus juga menjaga harus melihat kebutuhan dari anak itu apa yang dibutuhkan. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Herlina dan Ibu Kadriani, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Munawir dan Ibu Andi serta Ibu fasilitator yang waktunya ini sangat-sangat lewat Ibu 10 menit. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok B. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang pertama. Terima kasih Bu Supriani dan teman-teman untuk kelompok pertama presentasinya. Sangat menarik ya. Sampai waktunya kurang. Tidak terasa setengah jam berlalu begitu saja, gitu ya. Kalau sebelum saya lanjutkan, mungkin dari kelompok yang pertama, tadi kan Bu Supriani menyampaikan kesimpulannya, tapi kayaknya masih berhenti di jalan ya. Silakan dilanjutkan untuk kesimpulannya. Atau istilahnya di sini ada pertanyaan, apakah kelompok ini sudah melakukan refleksi setelah menganalisis 4 kasus yang ada gitu. Silahkan, saya beri kesempatan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi setelah menganalisis 4 kasus ini, jadi bermacam-macam kasus ini Bu, mulai dari kasus pertama, 2, 3, dan 4, ternyata kami menyimpulkan bahwa restitusi itu bukan semata-mata bertujuan untuk mengucapkan kata maaf, tetapi restitusi itu intinya adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada anak untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Karena selama ini terus terang dari keempat kasus ini membuat pemikiran saya bahwa oh iya, ternyata masih banyak sebagian loh, dan justru saya juga masih termasuk di bagian itu yang sering menuntut kata maaf dari siswa begitu melakukan satu kesalahan. Ternyata restitusi itu bukan bertujuan semata-mata kata maaf itu, tetapi pengakuannya, mengakui kesalahannya itu sudah termasuk di dalam konsep restitusi. Kemudian di dalam satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kita juga harus mengakui bahwa oh ternyata ada alasan orang tersebut melakukannya, yaitu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Dan yang terkadang untuk memenuhi kebutuhannya itu terbentur dengan sesuatu yang bisa dilakukan secara positif, akhirnya dia melakukannya secara negatif. Nah inilah perlakuan memenuhi kebutuhannya secara negatif inilah yang membutuhkan satu langkah restitusi, atau bagaimana dia mengakui kesalahannya, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya untuk kedepannya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain bisa menambahkan untuk posisi kontrolnya bagaimana pada saat menyelesaikan kasus-kasus yang ada di yang disajikan. Ya, saya mungkin Ibu sedikit. Ya, silakan. Ya, jadi kalau posisi kontrol dari kelima posisi kontrol itu bisa kita mengambil kesimpulan baru dari keempat kasus yang ada, umumnya sebenarnya itu selalu ada itu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi karena kenapa? Disitulah puncaknya. Tapi tidak dikatakan bahwa akan selalu ada posisi kontrol dalam hal manajer. Tapi ada juga misalnya dalam tahap-tahap urutan ketiga kita sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Seperti itu mungkin Ibu. Oke. Terima kasih Bu Rasnavia ya. Terima kasih, namanya beda ini. Mohon maaf Bu, kebetulan anak namanya anak saya. Iya, nggak apa-apa. Bu Albia mau nambah? Ya, izin Bu. Ya, silakan. Iya, jadi dalam melakukan restitusi menurut saya ada 3 posisi penting yang harus diperankan oleh seorang guru. Yang pertama itu posisi sebagai teman, karena di sini posisi sebagai teman guru itu bersifat persuasi, mengajak murid dengan cara positif maupun negatif. Positif di sini maksudnya mengajak siswa dengan cara humoris, artinya
seakan-akan siswa itu seperti teman. Kemudian dari sisi negatifnya, maksudnya negatifnya di sini bukan dalam hal perkataannya yang negatif, tetapi dalam hal bagaimana murid itu, guru tersebut membantu murid dengan mengatakan kata-kata, misalnya, saya pikir kamu teman ibu, saya pikir kamu sahabat ibu, makanya berubah ya, seperti itu. Jadi negatif dalam artian bahasanya tetap baik. Kemudian seorang guru juga harus posisinya sebagai seorang pemantau atau monitor, harus melihat, memonitor sikap atau perilaku yang ingin dirubah oleh murid dengan menggunakan konsekuensi. Jadi misalnya murid tersebut melakukan kesalahan, guru tersebut mengingatkan, tindakan kamu ini akan ada konsekuensinya loh nak, seperti itu. Dan yang terakhir menurut saya guru itu perlu menjadi seorang manajer, seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Rasnawiyah, bahwa seorang manajer itu tidak memaksa, tetapi mereka memberikan tawaran kepada murid apa yang mereka bisa lakukan untuk melakukan restitusi. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sukriyani, Bu Alfia, Bu Rasnawiyah yang sudah memberikan tambahan untuk refleksi, ya, untuk refleksi dari paparan yang sudah kelompok panjenengan sampaikan semuanya tadi. Dari di sini saya melihat dari kualitas hasil analisis studi kasus yang kelompok panjenengan sampaikan, ini panjenengan sudah didasarkan pada teori disiplin positif, ya, kemudian pada posisi kontrol guru. Memang yang paling tinggi adalah sebagai manajer, ya, yang paling tinggi sebagai manajer. Kemudian menggunakan juga segitiga restitusi. Kemudian refleksinya juga sudah lengkap dengan harus dipantik dulu gitu ya. Ya. Kemudian untuk efektivitas penyampaian penyajian studi kasus juga sudah baik, efektif menurut saya. Yang tadi ada beberapa yang perlu didiskusikan, dan alhamdulillah dari kelompok yang tadi Bu Herlina, kemudian Bu Kodriani sudah bisa menerima penjelasan dari kelompoknya Bu Sukriyani dan kawan-kawan. Kemudian dari kelompok yang lain, dari kelompoknya Bu Herlina dan dari kelompoknya Bu Herlina juga istilahnya memberikan tanggapan yang menurut saya juga luar biasa. Jadi diskusinya jadi hidup sampai melebihi waktu begitu. Untuk pengaturan waktu tadi saya lihat untuk presentasi hanya lebih 1 menit saja, sedangkan untuk untuk tanggapan, pertanyaan dan tanggapan, karena memang ada hal yang belum, menurut saya belum klik gitu di antara yang sedang berdiskusi. Tapi nanti untuk masukan untuk kelompok yang berikutnya mungkin waktunya bisa diatur, bisa rata, sehingga saya bisa menilai bahwa Bapak Ibu semua di sini aktif untuk berdiskusi ini. Jangan sampai ada istilahnya dibatasi, mungkin satu-satu gitu biar semua rata gitu ya. Terima kasih. Saya lanjutkan pada kelompok yang kedua. Waktu dan kesempatan sepenuhnya saya berikan pada kelompok 2. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami dari kelompok A ini akan mempresentasikan juga 4 kasus sama dengan kelompok B tadi. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Munawir untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, sudah muncul? Sudah.
Bagaimana? Sudah ada? Iya. Oh, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini, insya Allah kami tidak akan menampilkan. Pada kesempatan ini mungkin kami tidak akan menampilkan kasus yang akan dibahas, cuman langsung ke pertanyaan untuk mengefisienkan waktu karena kelompok sebelumnya telah membacakan dengan jelas. Jadi pada kesempatan ini modul 1.4A5 ruang kolaborasi diskusi kelompok calon guru penggerak angkatan 4. Dengan anggota Munawir, Herlina, Bu Kodriani, dan Andi Hardiana. Dalam yang pertama, yaitu dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Dalam penerapan restitusi kasus sikap restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah semua sikap restitusi, karena Ibu Santi sudah melakukan semuanya di mana kontrol yang ditunjukkan oleh Ibu Santi berperan sebagai manajer, karena Ibu Santi telah menstabilkan identitas. Dia tidak langsung memberikan hukuman kepada 2 orang anak yang melanggar, tapi justru memposisikan dirinya sebagai manajer untuk melakukan pencaharian bagaimana anak itu melakukan kesadaran sendiri tentang apa yang telah dia lakukan. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dia buat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Sudah sesuai, karena kita sebagai manusia biasa bisa melakukan kesalahan. Vivi dan Natali sudah mengakui kesalahannya dan dia sudah berusaha untuk melakukan perbaikan dengan berusaha mengirim permohonan maaf kepada Ibu Eni, meminta maaf kepada kepala sekolah untuk mengizinkan Ibu Eni mengisi mata pelajaran yang kosong di kelasnya agar mereka dapat memperlihatkan sikapnya yang berubah. Dan dia sudah melakukan diskusi dengan teman-temannya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Ketiga, dalam kasus dia tersebut, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni sebagai pemantau karena Ibu Eni sudah memantau apa yang dilakukan Vivi dan Natali. Dia sudah menyampaikan apa yang terjadi kepada Ibu Santi dan Ibu Eni. Sudah mencoba mendekati kedua murid tersebut dan menegur mereka dengan halus. Posisi yang diambil oleh Ibu Santi sebagai manajer karena Ibu Santi telah menstabilkan identitas dia tidak langsung memberikan hukuman kepada 2 orang anak yang melanggar, tapi justru memposisikan dirinya sebagai manajer untuk melakukan pencarian bagaimana anak ini melakukan kesadaran sendiri tentang apa yang telah dilakukan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sabrina cinta dan kasih sayang, karena Sabrina membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya untuk membantu Sabrina agar bangun lebih pagi dan mengingatkan Sabrina untuk menyiapkan perlengkapan sekolahnya. Nilai kebajikan yang dituju analah nilai menghargai orang lain, nilai komitmen, dan disiplin positif. Apabila Pak Lukman diposisikan sebagai manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya, di posisi sebagai manajer murid dalam kebutuhan dirinya, menawarkan solusi, kemudian merencanakan hal baik apa yang akan dilakukan. Seharusnya Pak Lukman bertanya mengapa Sabrina terlambat, mengapa bisa salah sepatu, apakah dia mempunyai masalah dengan orang tuanya sehingga dia kurang perhatian. Posisi kontrol untuk kasus 3, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah membuat orang merasa bersalah. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jika Ibu Dani diposisikan pemantau, maka seharusnya dikatakan, Fajar, ikuti pelajaran dengan baik ya. Fajar, susul pelajaran yang tertinggal.
Fajar ke jalan kerjalah tugas-tugas yang nilainya rendah. Untuk kasus 4, nilai kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dino adalah penguasaan. Posisi kontrol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah manajer, dan hal yang dilakukan, dia telah menstabilkan identitas, lalu melakukan validasi tindakan yang salah, dan menawarkan solusi, dan solusinya diterima oleh Dino. Hal tersebut sejalan dengan segitiga restitusi, di mana restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, dan menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kondisi kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang dikuatkan adalah Dino, yang mengaitkan keyakinan yang tinggi adalah kepala sekolah, dan yang dipuaskan adalah semua yang terlibat, yaitu kepala sekolah, Dino, dan Anto. Sekian. Ya. Berpikir positif akan membiarkan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada pikiran negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Munawir. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk tanya jawabnya ini kita mulai dulu dari Ibu Arina ya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan untuk saya. Tadi pematerinya sangat bagus, cuman ada sedikit saya ingin dari kelompok A menerangkan kenapa pada kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar itu, kenapa Ibu memilih hanya kebutuhan cinta dan kasih sayang? Apakah tidak ada lain kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh Fajar? Itu Bu mungkin pertanyaan dari saya. Istilahnya saya minta kejelasan kenapa Ibu hanya memilih cinta dan kasih sayang. Ayo, terima kasih Ibu Arina. Mungkin langsung dijawab oleh Bu Herlina ya. Oh iya, bisa dibantu buka slide-nya untuk kasus 3. Iya. Baik, di sini pertanyaannya, mengapa sampai yang dibutuhkan di sini oleh kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Fajar hanya cinta dan kasih sayang? Di sini sangat jelas bahwa Fajar kan melakukan pelanggaran dengan tidur-tiduran dan tanpa acuh dan tak acuh terhadap pelajaran. Fajar diminta untuk maju ke depan untuk memberi melakukan perubahan untuk yang ingin yang dilakukan oleh Fajar. Nah, sebenarnya apa yang dimasukkan dalam kebutuhan dasar di sini adalah cinta dan kasih sayang, karena apa yang dilakukan oleh Ibu Dani itu melakukan pendekatan sebagai kontrol, di sini sebagai manajer. Karena Fajar di sini mengarahkan bagaimana agar Fajar ini memperlihatkan rasa, artinya memperlihatkan kepada Fajar tentang bagaimana Fajar agar dia merasa bersalah. Jadi yang utama dibangun oleh Ibu Dani di sini adalah membangun kesadaran sendiri, membangun kesadaran Fajar agar Fajar betul-betul merasa bahwa apa yang saya lakukan ini ternyata salah, dan cara atau solusi yang dilakukan oleh Ibu Dani ini adalah cara cinta dan kasih sayang yang itu lebih dekat menurut kami sebagai kebutuhan dasar yang diinginkan oleh Fajar, dan ini juga yang diinginkan sebenarnya oleh Ibu Dani. Bagaimana mengungkit kesalahan Fajar itu tidak langsung mencap atau menjustis Fajar dengan kelakuan-kelakuan yang sebenarnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan aturan atau komitmen kelas, tapi bagaimana Ibu Dani membangun kesadaran Fajar dengan memberi
kata-kata yang lebih halus. Seperti tadi dikatakan bahwa Fajar ikuti pelajaran dengan baik ya, itu. Fajar susul pelajaran yang kamu yang Fajar ketinggalan. Fajar kerjakan tugas-tugasnya yang mungkin nilainya rendah. Itu kan seolah-olah membawa arah bahwa ini wujud kecintaan, itu wujud kecintaan. Dan di sini tentu Fajar juga dilakukan Ibu Dani juga pasti melakukan kontrol terhadap Fajar dengan kontrol yang mereka lakukan, Ibu Dani lakukan terhadap bantuan atau pendekatan dari teman-temannya yang bisa melihat perkembangan Fajar seperti itu. Itu mungkin untuk sementara, Ibu Kadriani. Ya, terima kasih Bu Herlina. Ada tanggapan dari Ibu Arina terkait jawaban dari Ibu Herlina? Ya, jawabannya sudah bagus. Cuman berarti di sini apakah dia di situ kan, di sini kalau cinta dan kasih sayang berarti kan kebutuhan untuk diterima ya kan Bu ya. Di sini apakah dia kan di sini disuruh duduk lagi ya, disuruh duduk karena dia tidak mau memperhatikan saat disuruh ke depan ya. Dia tidak bisa. Nah, kira-kira bagaimana itu Ibu mengatasi masalah anak ini? Karena dia tidak, istilahnya sudah dikasih kasih sayang ya sama gurunya dengan cinta dan kasih sayang, tapi tidak ada perubahan. Dia hanya diam saja di situ, tidak ada perubahan menjawab. Ya, terima kasih Bu Aryani. Sambil langsung Bu Kadriani mohon izin. Silakan. Ya, saya rasa begini. Ini kasus 3 tentang Fajar. Tindak lanjutnya ini kita tidak bisa melihat lagi dalam narasi di sini bahwa Fajar tidak mau lagi maju ke depan. Tapi dengan kesadaran itu pasti ada perubahan dengan memberi cinta dan kasih, ada perubahan ke depannya. Kalau Ibu Ariana tadi mengatakan di sini kan gurunya sudah melakukan bagaimana agar Fajar berubah gitu. Tapi melakukan perubahan tidak mesti kita harus memaksa si anak untuk maju ke depan. Jadi maju ke depan itu mengerjakan tugas di depan kelas itu tidak bisa menggambarkan bahwa anak ini berubah atau tidak. Tapi di sini peran Ibu Dani bahwa dia melakukan fungsi kontrol yang tentu juga dibantu oleh teman kelas Fajar untuk memantau sejauh mana perubahan yang Fajar lakukan. Nah, tentu dasar dari fungsi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Dani ini tidak terlepas dari cinta dan kasih sayang. Karena Bu Dani cinta dan sayang kepada Fajar, dia melakukan pendekatan itu, melakukan kontrol yang dengan harapan bahwa Fajar nanti bisa sadar dengan sendirinya dan melihat perubahan itu secara step by step, secara bertahap begitu. Itu mungkin Bu Ariana. Terima kasih Bu. Jadi masih ada tanggapan dari Ibu Herlina terkait jawaban Bu Arina dari jawaban Bu Herlina? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Munawir. Silakan ditambahkan. Ya, pasti saya tambahkan sedikit mengenai cinta dan kasih sayang tadi. Di sini tadi dikatakan tidak ada perubahan. Di sini di akhir cerita ada di situ dikatakan Fajar pun dia membisu. Artinya dia merasa kesalahannya. Dia merasa bahwa dia salah. Jadi berikutnya dia akan melakukan perbaikan. Ya, dilihat di bacaan terakhir dan ketika gak kasihan sama ibu dan Fajar pun dia membisu. Kira itu membuktikan bahwa disitulah ada dari kasih sayang gurunya tadi, maka ada perubahan dari Fajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Munawir. Ya, mungkin sudah tidak ada tanggapan lagi dari Ibu Arina ya. Jadi selanjutnya kita menuju ke Bu Alpia. Silakan Ibu Alpia pertanyaannya. Oh iya, terima kasih Bu Adriani. Saya terpaku pada ini juga kasus 3 tentang Dani. Jadi di sini di poin pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Nah di sini sudah ada 3 pertanyaan. Fajar ikuti pelajaran dengan baik ya. Fajar susul pelajaran yang tertinggal. Fajar kerjakan tugas-tugas yang nilainya rendah.
Nah, di sini saya mau bertanya dari sisi pemantau, mengapa kelompok Bapak Ibu memilih pertanyaan ini? Karena menurut pandangan saya pertanyaan ini belum kena sebagai pemantau, karena yang saya pahami di sini pemantau itu dia itu berdasarkan aturan-aturan atau konsekuensi. Nah, di sini saya lihat pertanyaannya tidak ada yang misalnya Fajar, kamu tahu tidak konsekuensinya jika misalnya dia tidur-tiduran saja? Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Alfia. Mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Munawir atau Ibu Andi atau Ibu Herlina. Mungkin saya bisa jawab. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu Andi. Oh, iya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagus sekali tadi pertanyaannya Ibu Alfia yang mengatakan bahwa ketiga pertanyaan ini belum mengena di posisi pemantau ya, di mana posisi pemantau tadi itu yang kita ketahui bahwa berdasarkan aturan atau konsekuensi. Kalau menurut saya ketiga pertanyaan yang kami buat ini sudah mengena. Misalnya pertanyaan pertama, Fajar ikuti pelajaran dengan baik ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam belajar anak di sekolah, apabila dia tidak mengikuti pelajaran dengan baik, akan otomatis pelajarannya nilai-nilai yang dia itu akan menurun. Berarti ada konsekuensi yang akan didapatkan nantinya. Sama halnya dengan pertanyaan yang kedua tadi, susun pelajaran yang tertinggal. Apabila si Fajar tidak menyusul pelajarannya yang tertinggal, kan konsekuensinya itu nanti dia akan ketinggalan pelajaran. Jadi menurut saya itu sudah masuk pada posisi pemantau. Terima kasih. Masih ada barangkali ya, terima kasih Bu Andi. Mungkin masih ada tambahan dari Pak Munawir? Ya, menguatkan saja. Jadi di sini dari tiga di poin ketiga tadi mengatakan apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh gurunya. Jadi di sini sebagai pemantau, ya kami sudah di sini jelas memberikan perintah kepada anak Fajar, ya tadi dikatakan Fajar ikut pelajaran dengan baik ya, seperti tadi yang dikatakan Bu Herlina, penguatan agar anak tersebut tidak ketinggalan. Itu pun tetap dalam pantauan oleh Ibu Dani. Ya, lalu di sini lagi dikatakan yang kedua tadi, Fajar susul pelajaran yang tertinggal. Nah, artinya dengan cinta dan kasih sayang diberikan oleh Dani, bagaimana Fajar ini tidak tertinggal dari pelajaran. Ya. Yang terakhir, Fajar kerjakan tugas-tugas yang nilainya rendah. Jadi dari sebelum Ibu Dani ini memberikan tugas tersebut, setelah memberikan tugas, tentunya Bu Dani memberikan remedi dulu, lalu memperbaiki nilai-nilai yang rendah dari Fajar. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Andi dan Pak Munawir. Ada tanggapan mungkin dari Ibu Alfia? Iya, tapi Bapak Ibu, ya saya sudah paham bahwa pertanyaan dari ketiga pertanyaan itu memang maksudnya Ibu Dani itu ada konsekuensinya, tetapi menurut saya belum menguatkan seorang Dani untuk merubah sikapnya, karena di situ tadi sudah jelas ceritanya. Ibu Dani itu menyuruh Fajar untuk maju. Fajar maju tapi diam saja. Bahkan Bu Dani bilang di situ, Bu Dani bilang mana ini? Maju ke depan, kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan dan sesampai di depan hanya terdiam paku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan spidolnya. Makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Nah, di sini sudah
sudah ada kata-kata Bu Dani bahwa perhatikan ini pelajaran, jangan sangat tidur-tidur saja. Nah, tapi belum ada efek jera terhadap pernyataan Ibu Dani itu. Jadi maksud saya di sini mungkin pertanyaannya bisa ditambahkan bahwa misalnya Fajar, ikuti pelajaran dengan baik ya Naya, karena kalau kamu belajar dengan baik artinya akan ada dampak buat dia. Karena di sini pertanyaannya menurut saya belum kena loh. Pak, Moderator. Oh ya, silakan Bu Herlina. Iya, terima kasih Bu Alfian, sangat jelas pertanyaannya. Tadi kita kembali kepada pertanyaan ketiga, di mana pertanyaan Bu Alfian, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Nah, tentu di sini kita akan berbicara tentang tindak lanjut dari kasus ini, tindak lanjut. Jadi bukan kasus yang tepat pada wacana yang ada, tapi apa yang akan dilakukan berarti tindak lanjut. Nah, tentu kenapa di sini kami menempatkan sebagai fungsi kontrol, karena yang namanya kontrol pasti ada kartu kontrol, Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Dani itu menyiapkan kartu kontrol. Nah, dengan kartu kontrol inilah nanti akan Bu Dani memantau bagaimana perkembangan si Fajar. Makanya untuk Fajar mengetahui bahwa Ibu Dani mengontrol itu, Ibu Dani menguatkan, nah Fajar, ikuti pelajaran dengan baik ya. Nah, tentu kontrol yang dilakukan oleh Bu Dani tidak hanya sebatas wacana, tapi juga tertulis. Makanya dalam sekolah itu ada namanya biasa buku atau kartu kontrol yang dipegang oleh guru BK atau wali kelas. Karena di sini yang dibutuhkan adalah kerjasama kolaborasi dengan wali kelas maupun dengan teman kelasnya, melihat mengontrol sejauh mana Dani nanti mengikuti pelajaran, dan itu secara bertahap. Itu jadi kita tidak menfinal pada wacana yang ada pada kasus ini, tapi karena kita melihat di sini bagaimana jika dia menjadi posisi pemantau tentu kita ini tindak lanjutnya. Nah, kedua, Fajar, susul pelajaran yang kamu tertinggal. Melakukan penyusulan itu tidak serta-merta menyusul pelajaran yang tertinggal, itu kita lakukan hari ini, kita minta, nah susul ya hari ini harus selesai, tidak mungkin. Itu impossible untuk itu Ibu Alfian. Jadi tentu ini akan dilakukan secara step by step, secara bertahap. Nah, disinilah butuh kartu kontrol, disinilah peran Ibu Dani sebagai pemantau. Gitu. Nah, yang ketiga, Fajar, kerjakan tugas-tugas yang baik, yang dimana tugasnya nilainya rendah. Itu. Nah, untuk mengerjakan soal itu kan kurang lebih sama, bahwa kita lakukan perbaikan. Nah, tentu dalam hal ini yang dibutuhkan adalah Ibu Dani sebagai pengontrol yang tentu diperkuat dengan kartu yang disiapkan, ataukah apalah yang tertulis yang melihat perkembangannya nanti. Sejauh mana perubahan Fajar itu sendiri. Mungkin seperti itu Ibu Alfian. Kalaupun ada mungkin ada penambahan, boleh mungkin ditambahkan, itu sangat boleh. 1 sampai 1000 yang kita bisa siapkan perkataan untuk membangun semangat itu sangat boleh. Tapi kembali lagi bahwa Ibu Dani selalu akan berusaha melakukan secara step by step. Seperti itu. Ya, saya kembalikan sama Ibu Kadriani. Sedikit mungkin Bu Kadriani. Sedikit Bu, saya tambahkan juga sebelum Ibu menanggapi ya, supaya lebih jelas barangkali. Jadi untuk posisi monitor di sini Bu juga diawali dari teori stimulus. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi yang kita berikan ini adalah teori stimulus kepada si Fajar untuk dia bisa melakukan perubahan ya setelah adanya teguran dari Ibu Dani. Kan di sini dikatakan bila mana posisi Ibu Dani sebagai pemantau. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan stimulus yang bisa membuat dia berubah seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sedikit mungkin Bu Kadriani. Ya, silakan ditambahkan Bu. Ya, jadi begini, dalam menyusun pertanyaan tadi, khusus untuk kasus 3 ini, pada pertanyaan ketiga, itu kami berpedoman pada acuan pertanyaan yang bisa dikemukakan oleh seorang pemantau. Ada pada materi itu, Bu. Jadi ya, tidak berhubungan dengan tindak lanjut. Ya, jadi selama dalam proses pemantauan, ada beberapa memang hal-hal yang harus dilakukan oleh si anak tersebut, ya, agar guru tersebut bisa betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai pemantau. Jadi kita punya acuan dalam menyusun pertanyaan itu. Saya kira seperti itu, Bu Kadriani. Terima kasih Bu Snawia. Ya, boleh barangkali kita lihat dari di bawah-bawah
ada di poin di bawah pertanyaan itu ada dikatakan posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon. Nah pertanyaan tadi inilah merupakan stimulus respon bagi Fajar tadi untuk melakukan tindakan perubahan seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Herlina? Iya, kita kembali lagi pada pertanyaan Ibu. Di sini bukan diminta untuk Bu Dani membuat pertanyaan, Ibu. Yang diminta di sini apa yang dikatakan oleh Bu Dani. Jadi bukan pertanyaan. Jadi konsep pertanyaan dengan apa yang dikatakan itu sangat berbeda. Bu Dani tidak bertanya, Fajar sudah mengikuti pelajaran dengan baik? Tidak, itu bukan pertanyaan. Tapi di sini adalah apa yang dikatakan oleh Ibu Dani. Karena di sini jelas soalnya bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau yang dikatakan olehnya. Seperti itu. Jadi mungkin sangat jelas kita kembali lagi, kita tidak membuat pertanyaan, tapi kita membuat apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan. Seperti itu mungkin sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Herlina. Mungkin masih ada tanggapan dari Bu Rasnawia? Iya, jadi ya betul. Apalagi namanya tadi kami juga sempat mendiskusikan ini apakah dalam bentuk pertanyaan atau tindakan. Ternyata kita meninjau kembali materi yang ada di situ dikatakan tindakan atau pertanyaan. Tindakan atau pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan dari seorang pemantau yang menjadi acuan kita. Yang pertama adalah peraturannya apa. Jadi itulah kata pemantik ya buat seorang guru untuk melakukan pemantauan terhadap anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah sanksi atau konsekuensinya apa yang harus diberikan. Dan yang ketiga adalah apa yang telah kamu lakukan. Itu panduan untuk membuat pertanyaan atau dalam bentuk mengamati tindakan yang dilakukan oleh si anak tersebut. Saya kira seperti itu Bu Kadriani. Ya, terima kasih Bu Rasnawia. Masih ada tambahan mungkin dari Pak Munawir, Ibu Herlina, atau Ibu Andi terkait dari tanggapan Ibu Rasnawia? Iya, oke, saya tambahkan. Jadi mengikuti dari pertanyaan pertama tadi, yaitu posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani. Di sini Ibu Dani tidak memberikan hukuman, cuma membuat anak tersebut merasa bersalah. Seandainya kami tadi melakukan hal ini tadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan di grup kelompok A, yaitu penghukum, karena di situ dikatakan menghukum siswa. Jadi di sini kami tidak ada Fajar ini tidak butuh hukuman, dia butuh pendekatan, dia butuh cinta dan kasih sayang, karena dengan cinta dan kasih sayang ini dia bisa berubah. Sehingga tadi kami berkesimpulan untuk mengambil 3 poin ini, apa yang akan kami lakukan terhadap Fajar dalam mengontrol Fajar tersebut. Terima kasih. Mungkin seperti itu Ibu Rasnawia. Saya ingatkan juga ya, waktunya sudah masuk ke menit 29. Mungkin masih ada tanggapan Ibu? Ya, saya kira cukup. Oh ya, terima kasih. Kasih Nanti banyak. Ya, terima Nanti kasih. dilanjutkan di Ya, terima kasih Bu. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kami kembalikan ke Ibu Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 2. Kita beri aplaus dulu atas presentasinya yang luar biasa, Bang Andi. Boleh saya minta refleksinya dari kelompok ini, silakan. Ya, silakan Ibu. Andi dulu ya. Silakan Ibu. Saya dulu ya. Oh iya. Oh Ibu Andi silakan. Bu Andi dulu lah. Ayolah Bu Andi. Kurang konsentrasi. Oke lah. Baik. Jadi di sini saya memposisikan saya sebagai guru, seperti tadi yang beberapa kasus tadi ini. Jadi yang diperlukan seorang guru itu yaitu kita itu sebagai guru harus mempunyai cinta dan kasih sayang yang besar kepada anak-anak kita, dan untuk bagaimana caranya mengontrol, terus bagaimana caranya kita mendekati anak dengan perasaan cinta dan kasih sayang itu, semua kesalahan-kesalahan anak itu pasti bisa dibimbing
mengarah yang lebih baik lagi kepada anak. Cukup mungkin. Silakan Ibu Herlina selanjutnya. Oh ya, terima kasih. Jadi saya singkat saja bahwa melalui restitusi kita dapat membangun kesadaran peserta didik untuk mereka melakukan segala tindakan dengan penuh kesadaran. Artinya dengan teori atau segitiga restitusi inilah kita terus bisa membangun kesadaran mereka, ya. Jadi tidak mudah memberi menjustice, tapi justru dengan kemampuan restitusi inilah kita bisa memancing, kita bisa membangun kesadaran mereka untuk mengakui bahwa apa yang mereka lakukan ini ternyata salah. Itu. Terus pada intinya kebutuhan dasar manusia seperti yang ada di LMS, survival, freedom, love, fun, dan power. Jika ada anak yang melanggar atau melakukan hal-hal negatif, ini sebenarnya justru tidak terpenuhi kebutuhan dasar itu. Jadi kalau ada anak yang melanggar atau melakukan hal negatif, ternyata kalau kita selidiki, kita mencari tahu, ternyata kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi di rumah ataukah di sekolah, seperti itu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Herlina. Mungkin Pak Munawir selanjutnya. Ya, kasih atas kesempatan. Jadi saya ambil dari fungsi kontrol. Jadi fungsi kontrol yang dilakukan oleh guru itu sangat-sangat diharapkan karena dari situ kita bisa memahami karakter anak-anak yang peserta didik kita untuk mempelajari karakternya masing-masing demi pencapaian apa yang kita inginkan, dapat anak lebih dapat berkembang sesuai dengan zamannya, dan hal-hal ini adalah tantangan buat kita ke depan. Karena selama ini kita hanya melihat anak kita hanya ketika di kelas tanpa melihatnya di luar, apakah di pekarangan sekolah ataupun di masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Munawir. Jadi saya tambahkan, jadi dengan adanya restitusi ini bisa menyadarkan kita bahwa sebagai guru itu kita harus menyadari setiap kebutuhan murid kita. Bukan hanya langsung menjudge atau menghukum mereka atau dengan membuat mereka merasa bersalah, tapi bagaimana mengevaluasi mereka secara internal untuk menyadari kesalahan-kesalahan mereka dengan menempatkan diri kita pada posisi kontrol mana. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kodriani dan teman-teman. Alhamdulillah wabarakatuh. Diskusinya tambah menarik lagi. Di satu kasus ternyata pemikirannya beda-beda gitu ya. Pemikirannya beda-beda. Ini adalah sifat dasar ya. Bahwa kita di materi eksplorasi konsep ini ada banyak hal yang perlu kita kait-kaitkan begitu ya, mulai dari paradigma tentang stimulus respon dan teori kontrol, kemudian ada keyakinan kelas yang sudah dibangun di kelas itu, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi untuk siswa kita, kemudian 5 posisi kontrol di mana yang istilahnya tidak merugikan siswa, kemudian bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi, yang pada intinya adalah bahwa restitusi ini proses kolaborasi seperti yang saya dengar tadi dari Bu Alpia ya, bahwa ini adalah kolaborasi untuk mengajarkan murid kita untuk mengakui kesalahan untuk mencari solusi.
ya untuk mencari solusi secara bersama-sama. Dari diskusi ini tadi, dari kelompok 2 sama dengan kelompok 1 tadi, studi kasusnya juga dianalisa dengan tajam sampai dalam gitu ya. Tadi kalimat memang agak rancu sih di kasus 3 tadi, antara berbuat dan yang dikatakan, begitu ya. Tadi tindakan dan ya, tindakan dan pertanyaan itu. Di situ kelihatannya apa yang dikatakan untuk agar Fajar melakukan sesuatu, begitu ya, intinya begitu. Memang kalimatnya agak rancu menurut saya begitu. Tapi alhamdulillah sih dari sini tadi ibu-ibu bisa mengambil kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir untuk kegiatan malam hari ini. Kemudian untuk penyampaian juga sudah bagus dengan menggunakan bahasa yang menurut saya juga mudah dipahami, tapi memang kasusnya agak pelik menurut saya dari kalau kita memperhatikan per kalimat begitu ya. Di sini ada proses mempertahankan diri, setiap kelompok pasti bertahan dengan pendapatnya, dengan dengan teori-teori yang sudah Bapak Ibu pelajari di eksplorasi konsep ini. Kemudian untuk masukan dan tanggapan juga sudah baik. Mungkin nanti ada di notulennya bisa ditambahkan ya untuk kelompok ini. Pengaturan waktu juga sudah baik. Memang lebih waktunya seperti yang tadi, saya maklum untuk lebih ini karena memang diskusinya mau dihentikan kayaknya juga sayang gitu mau dihentikan gitu. Ada hal yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Jadi nanti PR buat panjenengan semua, apa yang panjenengan rasakan masih mengganjal bisa dituliskan di alur elaborasi. Kalau saya lihat tadi di alur elaborasi Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya sih hanya bisa melihat satu halaman, satu pertanyaan, tapi saya tidak tahu nanti panjenengan bisa beberapa nomor atau bagaimana. Nanti mohon hati-hati ya, mohon hati-hati diperhatikan dengan baik. Apakah kolom atau tempat untuk kita bertanya itu hanya satu kolom saja atau ada yang lain, begitu ya. Jangan sampai nanti pas satu kemudian kita submit, yang berikutnya kita tidak bisa mengisi begitu ya untuk elaborasi. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tadi saya lihat untuk diskusinya semua juga aktif. Moderatornya alhamdulillah bisa memberikan kesempatan kepada semua untuk berpendapat, untuk memberikan tanggapan dan masukan. Kalau hari ini Bu Andi agak capek kayaknya ya Bu Andi ya, agak capek, tapi alhamdulillah semua sudah bisa aktif. Bu Arina ya juga begitu, mudah-mudahan tambah sehat dan sehat ya Bu Arina ya. Amin. Itu putranya sudah ada di sampingnya itu. Gimana bisa kita akhiri diskusi hari ini? Bisa ya, sudah malam. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Monggo Pak Munawir, silahkan untuk doanya malam ini. Mudah-mudahan sehat semua gitu Pak Munawir. Amin. 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas segala limpahan rahmat-Mu. Pada malam ini kami masih dapat berhimpun dalam rangka diskusi kelompok. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kepada kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran,
kearifan, dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawir. Sekarang sesi foto bersama terakhir untuk kegiatan malam ini. Pakai esen apa? Silakan. Silakan. Pakai apa? Ya. Gimana? Bu Alpi itu tahu action. Bebas mungkin Ibu. Kebutuhan akan kebebasan dulu. Ya. Silakan. Ini bebas Pak Munawir mana ini kok nggak kelihatan? Nah, gitu. Silakan. Literasi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Yang lain lagi, action yang lain. Action yang lain. Oke, bebas ya hari ini ya. Kita bebas hari ini. Nah. Ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4 pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir di sini sampai waktunya lebih, dan saya mohon maaf pada saat memfasilitasi yang pasti masih banyak kurangnya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Wandi. Semangat semua ya. Sehat. Mabuk kayaknya. Ini belum ada mau keluar ini Mbak kayaknya. Selamat